Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka melalui media online ini dalam rangka untuk menyelenggarakan program kajian pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Cawas. Kali ini kita sedikit akan berbicara tentang akhlak, bahwa Rasulullah SAW itu salah satu misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah bersabda bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, akhlak merupakan salah satu bagian bidang di dalam dakwah Islam, yang di situ ada akidah, ada ibadah, ada akhlak dan muamalah. Nah, akhlak ini merupakan buah dari akidah dan ibadah. Orang yang akidahnya benar, orang yang ibadahnya benar, itu mestinya akhlaknya menjadi baik. Jadi orang-orang yang beriman secara benar, memiliki akidah yang benar, melaksanakan ibadah dengan benar, itu kemudian buahnya adalah akhlak yang baik. Rasulullah bersabda, khoslatani la yajtami'ani fil mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Dua sifat yang tidak bisa berkumpul pada diri seorang yang beriman, orang mukmin, itu adalah al-bukhlu wa su'ul khuluqi, sifat bakhil dan akhlak yang buruk. Jadi orang-orang yang beriman itu di dalam dirinya, kalau imannya benar, maka akan terhindar dari sifat bakhil dan akhlak yang buruk. Maka kita sampaikan di sini bahwa akhlak itu adalah buah dari akidah dan ibadah. Pembinaan akidah, pembinaan ibadah itu kemudian berhasil atau tidak, itu salah satu parameternya adalah bagaimana orang itu memiliki akhlak yang baik. Nah, di dalam Islam, akhlak itu kita mengenal ada akhlakul karimah, akhlakul makmudah, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, dan akhlakul masmumah atau akhlak yang tercela. Nah, kita pasti di masyarakat mengenal istilah-istilah, di dalam agama juga ada istilah-istilah, ada istilah hasad, ada istilah bakhil dan sebagainya. Itu adalah deretan dari karakter atau akhlak yang buruk. Kemudian ada akhlak yang terpuji, orang itu bersyukur, bersabar, kemudian dia suka berderma, maka itu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kali ini kita akan menyampaikan di dalam sebuah ilmu motivasi, bagaimana orang bisa mengoptimalkan dirinya. Maka di situ ada pembagian tentang akhlak atau karakter yang menarik di situ. Di situ ada pembagian kategori 4 karakter. Maka kemudian dibuatlah kuadran karakter. Jadi ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, tapi kemudian ada akhlak yang kuat atau karakter yang kuat, dan ada karakter yang lemah. Nah, orang-orang yang berkarakter baik, jadi jiwanya baik, dia suka menolong orang, kemudian bersabar, bersyukur, dan lain sebagainya, maka itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Kemudian akhlak-akhlak yang buruk tadi, orangnya kikir, orangnya bakhil, kemudian hasad, dengki, tomak, ya, serakah, maka itu adalah akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kemudian ada akhlak-akhlak yang kuat. Kuat itu orangnya berani, tidak mudah menyerah, pantang menyerah, sabar, itu termasuk akhlak yang kuat. Nah, akhlak yang lemah itu orangnya penakut, tidak punya keberanian, kemudian dia juga gampang berputus asa, mudah menyerah, malas, maka itu akhlak-akhlak yang lemah. Nah, dengan
melihat itu, maka kemudian dengan kuadran karakter itu akan muncullah kemudian kategori orang. Ada orang yang dia itu dari yang akhlaknya baik, karakternya baik, tapi dia memiliki karakter yang lemah, ya. Dia baik tapi lemah. Dia baik tapi dia malas. Dia baik tapi dia tidak punya keberanian. Dia baik tapi kemudian mudah menyerah, mudah putus asa. Maka orang yang baik ini kebaikannya tidak akan memberikan manfaat yang banyak, bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang banyak. Nah, ini kalau memiliki akhlak yang sebenarnya baik tapi dia itu lemah. Kemudian sebaliknya, kalau dia akhlaknya buruk tapi dia lemah, maka sama, orangnya bakhil, dengkinan, tapi dia lemah, tidak punya keberanian. Dia malas, dia tidak pantang menyerah, mudah putus asa. Maka keburukan itu hanya lebih banyak pada dirinya sendiri. Dia akan menyiksa dirinya sendiri dengan keburukan itu. Dia dengki tapi tidak berani melahirkan kedengkiannya karena dia punya sifat penakut. Maka kemudian kedengkian dia itu akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, kemudian ada orang yang akhlaknya buruk dan lemah tadi sudah ya. Kemudian ada orang yang akhlaknya baik tapi dia kuat. Nah, ini yang ideal. Yang ideal. Orang yang akhlaknya baik dan kuat. Orangnya pemurah, orangnya beriman, tapi dia memiliki karakter yang kuat, dia berani, pantang menyerah, rajin, semangat gitu ya. Maka orang inilah yang ideal, yang dalam kehidupan maka dia akan kebaikannya akan memberikan kebaikan yang banyak, baik untuk dirinya maupun orang banyak. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk menuju karakter insan yang mulia, maka kita harus memulai untuk membentuk diri, memiliki karakter yang baik dan karakter yang kuat. Karakter yang baik itu akan dan kuat ini akan bisa kita bentuk dengan cara kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memiliki akidah yang lurus, memiliki ibadah yang benar, kemudian kita bermuamalah, mencoba menerapkan akhlak yang mulia ini, maka kita akan memiliki kekuatan untuk mewujudkan akhlak yang mulia, yaitu memiliki akhlak yang baik dan memiliki kepribadian yang kuat, sehingga cita-cita kita, sebagaimana sabda Nabi bahwa Nabi mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang banyak bermanfaat pada semakin banyak orang. Orang yang semakin banyak bermanfaat, maka itulah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini akan bisa kita wujudkan ketika kita bisa membentuk karakter kita itu menjadi orang-orang yang berkarakter baik dan berkarakter kuat. Nah, semoga dengan pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, dengan upaya-upaya kita untuk mendekat pada Allah, beribadah, memahami Islam dengan benar, maka seperti sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi, maka itulah contoh-contoh. Selain Nabi sendiri sebagai contoh yang agung, maka para sahabat yang dididik Nabi itu dalam sejarah memberikan contoh pada kita. Bagaimana karakter yang dibentuk Nabi pada para sahabatnya, dengan karakter yang baik dan kuat itu, kemudian menghasilkan yang luar biasa, menggoncang dunia. Dari dunia Arab yang terpencil, tapi kemudian bisa menguasai 2/3 wilayah dunia. Dan memberikan kemakmuran-kemakmuran yang luar biasa, memberikan peradaban-peradaban yang tinggi, yang kemudian menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi, semoga kita bisa mewujudkan itu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.